Nah, lantas kalau kita ke pelaku usahanya sendiri atau pebisnisnya sendiri, Pak Muiz di sini mewakili emiten ya, sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia begitu ya Pak ya. Ini kalau teman-teman mungkin mau lirik-lirik kali ya, bisa juga dilihat. Nah, kalau dari sisi pelaku usahanya sendiri sebetulnya gimana nih strategi perusahaan dalam persaingan di industri retail yang kian ketat lah Pak dari waktu ke waktu? Oke, di industri retail sendiri, Mas, kebetulan perusahaan kita itu adalah platform Warung Madura, Pak. Kita nyebutnya sebenarnya untuk UMKM karena belakangan lagi hype dan kebetulan brand ambassador kita Habib Jafar. Nah, kalau tahu Habib Jafar mungkin, oh Warung Madura gitu kan. Nah, platform kita Warung Madura pertumbuhannya sangat pesat, Pak. Sangat pesat dan banyak sekali di seluruh Indonesia. Kalau saya lihat ada shifting perubahan yang baru, benar tadi yang disampaikan Bapak Dekan bahwa pergantian dari dulunya di warung, pasar becek, pindah ke modern trade, pindah ke e-commerce, rise of e-commerce sepertinya mulai cooling down. Mulai cooling down, ternyata after pandemi adik-adik kita Gen Z, Gen Alpha, berubah cara pembeliannya. Berubah cara pembeliannya. Mungkin di e-commerce mulai mencari produk-produk yang waktu tunggunya masih ditoleransi. Tapi yang waktu tunggunya tidak bisa ditoleransi seperti kebutuhan sehari-hari, air minum, sampo, sembako dan sebagainya, dia berubah Pak. Dari yang tadinya ke modern trade, supermarket merah ataupun biru, ya kan, itu pindah ke warung. Karena adik-adik yang sekarang behaviornya dia tidak suka menunggu terlalu lama. Jadi penyelesaian satu transaksi di modern retail itu kurang lebih 7 sampai 15 menit. Kita sadarnya datang nunggu gitu kan. Sedangkan di warung apapun itu, warungnya warung Madura ataupun warung Kuningan dan sebagainya, itu kurang dari 5 menit. Beli langsung bayar pergi. Itu juga terefleksi dari pertumbuhan kris kita di Indonesia yang infonya kemarin sampai 2000 triliun setahun Pak katanya. Sampai 2000 triliun. Artinya itu didorong dari general trade. Dari general trade. Saya juga ketemu dengan teman-teman brand karena kita ini adalah merchant agregator. Dan saya akhirnya banyak taunya gitu kan. Oh ternyata penjualan di modern trade itu turun, di general trade itu tumbuh. Oh benar nih, mereka melakukan ada perubahan consumer behavior begitu. For your information Mas, perusahaan PT Mitra Pedagang Indonesia TBK dengan aplikasi MP Store itu didirikan atas dasar saya mengambil studi tesis saat S2 Pak. Dulu saya as a profesional di perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Lalu saya lanjutin studi S2. Studi saya, nah ini teman-teman yang masih kuliah bisa ngambil learning dari sini. Studi saya itu tentang customer behavior, keputusan pembelian pelanggan di generasi Z. Di generasi Z. Saya lihat, oh ini kayaknya ada problem. So bisa menunjukkan bahwa oh behaviornya begini, mereka memutuskan pembeliannya itu seperti ini. Problemnya adalah di retail tradisional. Sehingga kita ciptakan sebuah sistem atau apps yang ngebantu warung-warung ini bisa tumbuh. Dari 2018 kita luncurkan di Play Store, ternyata di buy-in sama market, banyak banget yang menggunakan. Pandemi datang. Pandemi datang 2020, starting kita PPKM kalau masih ingat, ternyata warung tradisional itu menjadi alternatif pertama untuk membeli kebutuhan sehari-hari selain modern. Karena paling dekat dan beli dan dia bisa, waktu itu udah ada teknologi kris. Dari situ saya memulai bisnis ini dan teman-teman yang masih kuliah, kalau lagi ngerjain skripsi, nah itu lakukan dengan benar. Karena banyak sekali tech founder di US. Kita ngomong Zuckerberg, dia bikin Facebook atau Meta, ya based on risetnya dia, pilih
cantik mana sih, si A apa si B gitu kan. Ini dari studi case-nya dia sendiri, meskipun belum jadi project beneran waktu itu. Begitu kurang lebih, jadi landscape-nya retail general trade lagi sekarang lagi bagus-bagusnya. Mungkin tidak terrefleksi di brand yang agregator yang besar seperti Unilever, itu beda case, ada studi khususnya Pak. Ternyata orang Indonesia itu lebih suka barang-barang Indonesia, to be honest. Makanya sekarang para konglo FMCG bikin brand baru yang lebih dekat, contoh ada Aku Viva gitu, saya sebut aja yang baru. Jadi di localize, jadi mereka tuh pengen bikin produk yang Indonesia sehingga orang Indonesianya tuh lebih preferensi beli ke produk Indonesia. Begitu mungkin Mas. Oke. Tapi bagaimana kemudian perusahaan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan begitu ya, yang memang ujung-ujungnya akan berakhir pada peningkatan penjualan. Karena kita tahu market saat ini, apalagi anak-anak muda, teman-teman di sini kan mudah sekali kecewa lah begitu ya. Kalau sudah merasa punya case sama berbelanja di satu place ataupun satu tempat, mungkin bisa tidak balik lagi Pak Muiz. Nah, ini apa yang kemudian dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan inovasinya seperti apa sebetulnya? Oke, mengenai kepuasan pelanggan, sebenarnya saya mau melanjutkan dari Bapak Dekan tadi, meneruskan tentang konsumsi kecintaan orang Indonesia terhadap Indonesia. Kebetulan kita itu punya sekali data Pak, data konsumsi, karena kita ada POS di dalamnya yang dimanfaatin warung, sehingga kita punya tracking real time data, bukan tabulasi data. Konsumsi produk apa yang lagi naik daun, pindah kemana, shifting kemana. Nah kita itu paham, kita ambil contoh yang rising produk-produk Indonesia, kosmetik Pak. Kosmetik mungkin kita tahu dulu era 2000-an cuma ada seperti Revlon, dari luar negeri semua. Sekarang siapa sih yang nggak tahu dengan Paragon Group, ada Wardah dia Pak. Wardah udah menguasai dia di market. Sekarang kita ngomong fast food. Fast food mungkin kita tahunya McD, KFC dan sebagainya. Sekarang kita kenal dengan mie gacoan. Ada di mana-mana. Kopi dulu kita kenal yang namanya Coffee Bean, Starbucks. Sekarang siapa sih yang nggak mau kalau dikasih kopi tuku gitu kan. Nah itu adalah rise of daripada Indonesia membeli produk orang Indonesia sendiri. Terrefleksi juga di retail. Barang-barang juga banyak mulai menciptakan yang produksinya Indonesia. Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu ya kan. Kalau di kopi itu ada brand susu namanya Oat. Oat. Kayaknya Jepang, tapi itu Indonesia. Tapi itu Indonesia. Nah, artinya pebisnis zaman sekarang itu sudah beradaptasi ya kan dengan konsumennya. Tentunya kepuasan pelanggan atau servis menjadi titik utama dalam menjalankan bisnis. Seperti contoh tadi yang disampaikan dengan Bapak Dekan. Mungkin ke depan akan ada platform yang bisa membantu UMKM tumbuh tidak diagregasi dalam satu platform benar. Itu sudah dimulai dan kami sudah memulai. Kita pegang license e-commerce Pak, like Tokopedia dan Shopee. Perusahaan kita punya license e-commerce. Tapi apa e-commerce-nya? Tidak, kita benchmark dengan e-commerce di luar negeri namanya Shopify. Shopify dia membantu UMKM bikin e-commerce-nya sendiri, domainnya sendiri, taste-nya sendiri, gambarnya sendiri. Jadi mereka punya e-commerce-nya mereka sendiri yang ngontrol juga mereka sendiri, tidak dikontrol oleh platform dengan oke, kamu harus push gila-gilaan promotion, kamu harus saya potong. Sekarang tadi di sempat waktu makan siang kita berdiskusi, gimana caranya, ada Aqua, kebetulan sponsor ada Aqua ya kan. Gimana caranya Aqua ini masuk e-commerce harganya sama dengan di warung? Impossible. Karena platform fee-nya above 10%. Padahal laba distribusinya cuma 4%, mungkin Bapak kan lebih paham itu. Laba distribusinya 4% nih, jadi distributor labanya cuma 7%. Kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan distribusi kelihatan tuh laba jualannya minuman ini berapa. Kalau masuk platform maka kepotong lagi, terus labanya kemana? Nah itu tadi kita perlu ciptakan platform yang ramah, yang bisa dimiliki jadi brand-brand kecil dia punya taji gitu kan, punya domain, jadi
bisa, apalagi sekarang eranya AI, anak-anak teman-teman ini udah nggak googling lagi, masih googling, tapi banyak kan nanya sama ChatGPT. Artinya apa? Artinya kita butuh jembatan yang bisa di-reach oleh AI ke produk kita dan bisa diservis dengan bagus secara 24 jam. Gitu. Oke, baik. Itu yang menjadi catatan begitu ya bagaimana kemudian akhirnya pelanggan bisa puas dan tentu menggunakan layanan yang kembali. Dan pertanyaan yang sama diajukan oleh Mbak Salsa, saya juga ingin todong nih ke Pak Muiz nih. Sebagai emiten, sebagai perusahaan tercatat, bagaimana kemudian bisa meyakinkan calon investor ataupun investor bisa berinvestasi di saham di tengah risiko yang cukup banyak lah ataupun risiko-risiko yang ada. Iya, terima kasih. Surprisingly pertanyaannya tentang resiko saham dan obligasi kan ya. Karena biasanya teman-teman ini portofolionya banyakkan kripto. Kalau di Bapak Dekan tadi sampaikan high risk high return. Kalau teman-teman itu taunya gini Pak, saya info ya. No pain no Ferrari katanya begitu. Iya, Gitu. yang baru. Nah, saya akan Mau switching bisa tuh kalau di crypto. Misalnya switching dari Doge ke Ethereum misalnya. Iya. Nah, saya akan jawab dari perspektif emiten. Kita harus tahu industri apa yang akan kita masuk. Setiap bisnis ada yang namanya price earning, ada price book, ya kan. Kita harus paham bottom low-nya itu bottomnya berapa gitu kan. Sehingga kita tidak khawatir masuknya, oh saya masuk segini kemurahan gak sih gitu kan. Misal kita mau masuk sama konsumsi retail atau FMCG. Cek aja dia punya pabrik berapa, produksinya berapa. Berarti topnya itu segitu. Kalau dia bisa produksi katakanlah 1 juta dus mie gitu kan. Artinya omset 1 juta dus mie itu berapa, menghasilkan berapa. Itu sesuatu yang bisa kita hitung. Kalau itu sudah di atas kewajaran dari nilai fundamental satu perusahaan, ya jangan masuk. Nanti kayak yang baru-baru ini gitu kan, bye-bye gitu kan. Tiba-tiba dibilang sekarang kan lagi FOMO ya kan, perusahaan ini di backdoor gitu kan, ini dibeli ini, diakumulasi Vanguard gitu. Sehingga kita biasanya kemakan isu seperti itu. Supaya tidak kemakan isu seperti itu, resikonya ditakar dari nilai perusahaan maksimalnya itu berapa. Kecuali perusahaan teknologi. Bukan karena saya perusahaan teknologi, mohon maaf. Perusahaan teknologi itu tidak ada bottom, tidak ada topnya. Karena apa? Karena produksi dari teknologi, perusahaan teknologi itu dari platform, dari sistemnya. Artinya kalau ada masif pengguna itu bisa saja langsung dan itu tanpa ada production daripada pabriknya. Misal kalau kita ciptain Indomie gitu kan butuh pabrik, oh nambah nih, tambah lagi investasi. Sedangkan perusahaan teknologi tidak membutuhkan banyak tambahan investasi, hanya meleverage dari capacity ataupun sistem teknologi yang sudah dibikin. Begitu kurang lebih, jadi takar dari fundamentalnya.